Kalau kita ingin tahu kampung Nabi adalah yang berada di pagar ini. Makanya kenapa diadakan di masjid atau Masjidul Umamah tadi ya, itu sudah di luar kampung. Jadi di luar kampung Nabi. Sehingga kawasan kampung Nabi di zaman Nabi adalah yang pagar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, alhamdulillah. Kita yang berikutnya saya ingin sampaikan bahwa kita sudah memasuki kampung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada zamannya. Ya, maka setiap kaki ketika kita sudah memasuki pagar ini, seluruhnya adalah kampung di masa Nabi. Dan ini sampaikan langsung saya tahun 2011. Jadi mendapatkan kesempatan short training ya 40 hari, dan yang langsung menjelaskan adalah takmir Masjid Nabawi. Jadi beliau yang kemudian menjelaskan kepada kami bahwa disepakati oleh pemerintah Saudi bahwa dulu kalau kita ingin tahu kampung Nabi adalah yang berada di pagar ini. Makanya kenapa diadakan di masjid atau Masjidul Umamah tadi ya, itu sudah di luar kampung. Jadi di luar kampung Nabi. Sehingga kawasan kampung Nabi di zaman Nabi adalah yang pagar ini. Seluruh pagar ini adalah kampung di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah mulai masuk di dalam pagar ini, maka rasa takzim kita ya. Sebab apa? Tidak ada satupun jengkal yang kita tapaki kecuali di situ dulu rumah-rumah para sahabat yang berjuang untuk Islam, yang membela untuk Islam, yang berkorban untuk Islam. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tentu bagian dari pengorbanan mereka, Allah Subhanahu wa taala muliakan rumah-rumah mereka kemudian menjadi masjid wakaf hingga akhir zaman. Berapa banyak pahala yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka. Jadi ini adalah kemuliaan mereka agar kita insya Allah Bapak Ibu sekalian membangun spirit ya. Kalau kita berjuang untuk agama, kalau kita ini berikan untuk agama, tidak ada sesuatu yang sia-sia. Dan Allah muliakan para sahabat ini, salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala jadikan tempat bekas-bekas rumah mereka dahulu di kampung zaman Nabi adalah Masjid Nabawi secara umumnya. Dan ini kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, mari insyaallah setiap kali kita masuki pagar masjid ini, hadirkan hati yang khusyuk, ketundukan, jaga lisan, jaga perbuatan, hal-hal yang karena di sinilah ya tanah haram utama di sini. Jadi bahkan sebagian mereka mengatakan hanya yang 1000 kali lipat itu hanya di tempat ini. Di luar ini tidak. Walaupun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa di mana-mana tempat ketika kita masuk di kota Madinah, maka insya Allah sudah langsung dilipat gandakan 1000 kali. Tapi terkhusus adalah di tempat-tempat ini. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, di depan kita ini biar untuk mengenalkan ya, ini ada apa yang disebut dengan raudah yang insya Allah nanti kita tunggu bersama-sama. Jadi dari mimbar Nabi, nah ini namanya itu mimbar Nabi sebelah sana ya, mimbar Nabi itu yang tinggi itu ya, sampai ke rumah Nabi. Jadi nanti ini yang disebut dengan daerah Raudah. Jadi nanti insya Allah mudah-mudahan ini karena ada contohnya, sehingga nanti kalau kita berkesempatan ya untuk masuk ya, apa yang disunahkan di sana, Nabi SAW sebutkan bahwa antara mabaina mimbari wa hujurati adalah raudhatun min riyadil jannah, bagian daripada taman surga, di mana Allah Subhanahu wa taala berkenan ya untuk memilih beberapa tempat, tentu seizin Allah. Semuanya Allah yang memilih, siapa saja yang Allah kehendaki, tempat ke manusia ke apapun, termasuk tempat-tempat tertentu. Nanti kita akan menemukan salah satunya adalah yang disebut Nabi, ini adalah bongkahan dari taman-taman surga Allah. Hakikatnya wallahu alam, tapi kita yakin. Begitupun juga besok kita akan ke Uhud, disebut oleh Nabi adalah gunung daripada gunung surga. Jadi gunung surga. Nanti kita di Mekah, kita akan ketemu batunya, namanya batu Hajar Aswad, itu juga batu dari surga. Makanya kita katakan surga itu sudah ada, nyata, gunungnya bisa kita lihat. Ini salah satu tamannya. Memang yang bisa membaca hanyalah orang yang beriman ya, orang yang beriman. Maka ketika kita nanti insya Allah kita berkenan di sini, para ulama menganjurkan untuk apa?
untuk kita banyak berdoa. Silakan kita melaksanakan sholat berapa rakaat, dan tentu itu yang insya Allah untuk kebaikan dunia dan akhirat.